hours later. 3 hours later. 6 hours later. Tomorrow, the next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmajaningrum dari kelas P1A dengan NPM 242101048859. Di sini saya akan menerangkan tentang materi negara sebagai konsep politik. Yang pertama adalah definisi negara. Menurut Soto menyatakan bahwa negara adalah alat kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan atas nama masyarakat. Dan yang kedua, di sini ada sifat negara. Sifat negara terdiri dari yang pertama adalah sifat memaksa. Adanya sifat memaksa agar kebijakan yang dibuat oleh negara ditaati oleh rakyat, maka negara memiliki sifat memaksa. Dan yang kedua adalah sifat monopoli. Adanya sifat monopoli, negara memiliki sifat monopoli dalam artian bahwa tidak ada golongan dalam masyarakat yang dapat menetapkan cara dan tujuan hidup yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan oleh negara. Dan yang ketiga ada sifat mencakup semua. Adanya sifat mencakup semua orang dalam wilayah negara karena terkena kewajiban untuk menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara. Dan selanjutnya ada unsur negara. Unsur negara terdiri dari penduduk, wilayah, pemerintah, dan kedaulatan. Yang pertama adalah penduduk. Adanya penduduk merupakan persyaratan mutlak bagi terdirinya suatu negara. Penduduk adalah orang pada suatu waktu mendiami wilayah negara dan diwajibkan untuk mematuhi segenap ketentuan perundangan yang berlaku dalam wilayah tertentu. Dan yang kedua adalah wilayah. Wilayah merupakan unsur penting bagi suatu negara, yakni dengan sebagai tempat tinggal dan tempat mencari kehidupan warga negaranya. Oleh karena itu, yang dimaksud wilayah negara itu bukan saja bagian permukaan bumi, melainkan juga angkasa serta tanah air beserta isinya di bawah permukaan. Dan yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintah merupakan organisasi yang berwenang memutuskan dan melaksanakan keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk yang berada dalam wilayahnya. Dan yang keempat adalah kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang final. Tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi dalam suatu negara. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang final dalam suatu negara untuk mempunyai kekuasaan tertinggi untuk memaksa penduduknya untuk mematuhi segenap peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Perbedaan organisasi negara dan organisasi lain. Organisasi negara dalam keanggotaan, semua penduduk adalah anggota organisasi, terdapat unsur paksaan dalam keanggotaan. Organisasi lain keanggotaannya hanya untuk sebagian dari penduduk, tidak ada unsur paksaan. Wilayah organisasi negara, wilayah hanyalah milik dari satu negara saja. Organisasi lain bukan merupakan unsur mutlak. Kekuasaan dalam organisasi negara, kekuasaan tertinggi dalam batas wilayah kekuasaan bersifat teritorial dan profesional, memiliki kekuasaan tunggal untuk menggunakan kekuatan fisik. Organisasi lain tunduk pada kekuasaan negara, kekuasaan hanya pada anggota organisasi, tidak boleh menggunakan kekuasaan fisik sekalipun terhadap anggotanya sendiri. Dasar dan tujuan organisasi negara mencakup dasar dan tujuan seluruh anggota negara, termasuk juga organisasi bukan negara. Organisasi lain harus disubordinasikan serta tidak boleh bertentangan dengan dasar dan tujuan negara. Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, bersifat tunggal, artinya tidak ada negara di dalam negara, hanya ada satu pemerintahan yang pemerintahan
pusat yang mempunyai wewenang tertinggi dalam segala yaitu pemerintahan pusat dalam negara. Lapangan pemerintahan, namun terkadang dalam negara kesatuan diadakan pembagian daerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Binti Zahra dengan NPM 2421010882. B. Negara federasi. Negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, yang kemudian negara-negara itu mengadakan pertemuan ikatan kerjasama yang efektif. Tetapi di samping itu, negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang untuk mengurus negaranya sendiri. C. Perbedaan negara federasi dan negara kesatuan. 1. Menurut proses terbentuknya. 2. Menurut asal tugas kewenangan. 3. Menurut kewenangan membuat undang-undang. 6. Tujuan dan fungsi negara. Harus dibedakan antara tujuan dan fungsi negara. Tujuan menunjukkan adanya sasaran yang hendak dicapai, yakni suasana ideal yang hendak diwujudkan. Sedangkan fungsi adalah pelaksanaan dari tujuan yang hendak dicapai. Jacobson dan Liman menyatakan bahwa tujuan utama negara adalah pemeliharaan ketertiban, memajukan kesejahteraan individu, kesejahteraan umum, dan mempertinggi moralitas. Untuk mencapai tujuan utama tersebut, maka berikut adalah 3 fungsi negara, yaitu A. Fungsi esensial, essential function, adalah fungsi yang diperlukan demi kelanjutan negara, yang meliputi pemeliharaan angkatan perang untuk hankam, pemeliharaan angkatan kepolisian untuk mengatasi kejahatan, pemeliharaan pengadilan untuk mengadili pelanggaran hukum, mengadakan hubungan internasional, mengadakan sistem pemungutan pajak. B. Fungsi jasa atau service function merupakan fungsi yang dapat diselenggarakan atau diabaikan sama sekali oleh negara, sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat itu, yang tergolong dalam fungsi jasa antara lain pemeliharaan fakir miskin, pembangunan jalan, jembatan, dan sebagainya. C. Fungsi perniagaan atau business function dapat dilakukan secara individu dengan motif mencari laba. Apabila fungsi itu tidak dilaksanakan sendiri oleh negara, apabila negara menyelenggarakan fungsi perniagaan, maka hal itu didasarkan atas pertimbangan tertentu. Tergolong dalam fungsi perniagaan antara lain jaminan sosial, pencegahan pengangguran, perlindungan deposito di bank, dan lain-lain. Dalam kaitan itu, Miriam Budiarjo menyatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Bonum publicum, common good, commonwealth. Sedangkan fungsi negara yang mutlak adalah A. Melaksanakan penertiban, law and order, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan dalam masyarakat. Maka negara harus melaksanakan penertiban. Negara bertindak sebagai stabilisator. B. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. C. Melaksanakan pertahanan. D. Menegakkan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Musyarofah. Saya dari kelas P1A dengan NPM 242101048862. A. Keamanan ekstern atau external security, yaitu seluruh tugas perlindungan negara terhadap serangan dari negara lain.
B. Ketertiban intern atau internal order, yaitu sistem untuk mengadakan perkiraan-perkiraan layak tentang apa yang akan dilakukan dalam bidang sosial dan siapa yang melakukannya. Dalam masyarakat yang tertib, terdapat pembagian kerja dan tanggung jawab atas pelaksanaan peraturan perundangan pada segenap aparatur negara. C. Keadilan atau justice, terwujud dalam sistem di mana terdapat saling pengertian dan prosedur-prosedur yang memberikan kepada setiap orang apa yang telah disetujui dan telah dianggap pantas. D. Kesejahteraan umum atau general welfare, meliputi keamanan, ketertiban, keadilan, dan kebebasan, serta tugas-tugas preventif seperti pencegahan ancaman bahaya alam, perlindungan terhadap bahaya depresi seperti bahaya pengangguran. E. Kebebasan atau freedom, yaitu kesempatan mengembangkan dengan bebas hasrat individu akan ekspresi kepribadiannya yang harus disesuaikan dengan gagasan kemakmuran. Kebebasan bukan hanya tujuan sendiri, tetapi juga alat untuk mengembangkan kepribadian individu. 8 teori tentang fungsi negara menurut Iswara 1982, 165 sampai 172, yaitu A. Anarkisme. Paham ini menginginkan masyarakat yang bebas tanpa adanya organisasi paksaan yang membelenggu dan mengekang kebebasan individu. Anarkisme tidak menginginkan masyarakat yang kacau balau. Mereka menghendaki masyarakat yang tertib. Ketertiban yang dilaksanakan sendiri oleh para individu dalam perhimpunan yang sukarela itu. B. Individualisme. Konsep negara yang individualistis yang menghasilkan negara liberal ini adalah konsepsi negara negatif. Artinya, negara dan segenap aparatur negara hanya ditugaskan untuk menjaga agar individu tidak diganggu dalam keamanan dan ketertibannya, dalam individu serta ketertiban dan hak miliknya. C. Sosialisme. Dalam hal ini dapat diartikan sebagai semua gerakan sosial yang menghendaki campur tangan pemerintahan yang seluas mungkin dalam bidang perekonomian. Sosialisme menganggap negara sebagai organisasi yang dapat mewujudkan cita-cita sosialistis. Negara sebagai faktor positif dalam penyelenggaraan kesejahteraan umat manusia. D. Komunisme merupakan salah satu bentuk ajaran sosialisme. Jika komunis dipisahkan dan dibedakan dari ajaran sosialisme umum, maka hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa komunis telah memperoleh tempat terlepas dari ajaran sosialisme umum. Perbedaan komunisme dan sosialisme yaitu yang pertama dari komunis, sosialisme yang revolusioner. Kemudian membenarkan tercapainya tujuan negara dengan jalan revolusi. Yang ketiga, lebih ekstrim dalam pelaksanaan program dalam penghapusan semua milik partikulir. Sedangkan sosialisme yang pertama bersifat evolusioner. Kedua, masih percaya pada cara damai yang ditempuh oleh negara untuk mencapai tujuannya. Yang terakhir, masih dapat mempertahankan milik partikulir dalam batas-batas tertentu. Sindikalisme berasal dari bahasa Prancis yaitu sindikat yang berarti serikat kerja. Dalam ajaran ini buruhlah dan bukan negara yang memainkan peranan utama. Sindikalisme juga menginginkan perampasan semua alat produksi dari tangan kaum borjuis, tetapi bukan negara yang akan menguasai seluruh alat produksi itu, melainkan para serikat kerja tersebut. F. Sosialisme. Ajaran pemerintahan dalam badan-badan koperasi umum akan menguasai alat-alat produksi dan akan menyelenggarakan tugas-tugas kenegaraan dalam bidang kesejahteraan. G. Fasisme bersifat diktator dan totaliter. Negara dipersamakan dengan makhluk hidup yang mempunyai bidang hidup dan kemampuan tersendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Maharani. Saya dari kelas P1A dengan NPM 24210104865. Saya di sini akan menjelaskan tentang negara sebagai konsep politik. Saya di sini akan menjelaskan tentang bagaimana negara menjadi konsep politik. Dan saya di sini akan membacakan tentang teori asal mula
terbentuknya negara. Yang pertama yaitu teori ketuhanan. Yang teori ketuhanan ini dapat dasarnya mengajarkan bahwa negara itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhanlah yang menghendaki adanya negara. Raja bertahta dan memerintah karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, raja dan segenap pemimpin negara hanya bertanggung jawab pada Tuhan. Pelanggaran terhadap kekuasaan raja merupakan pelanggaran terhadap Tuhan. Yang kedua yaitu teori alamiah. Teori alamiah ini pertama-tama dikemukakan oleh Aristoteles yang menyatakan bahwa negara adalah ciptaan alam. Aristoteles menyatakan bahwa berdasarkan dari alamiah, manusia adalah political animal yang hanya bisa memenuhi tujuan-tujuan hidupnya melalui negara. Ketiga yaitu teori kekuatan. Menurut teori ini, negara terbentuk melalui penaklukan dan pendudukan negara. Yang pertama adalah hasil dominasi dari kelompok yang terhadap kelompok yang lemah. Dalam teori ini, faktor kekuatanlah yang menjadi faktor tunggal yang menyebabkan terbentuknya negara. Yang terakhir yaitu teori perjanjian sosial. Teori perjanjian masyarakat menganggap bahwa negara diciptakan atas kemauan rakyat melalui perjanjian masyarakat atau perjanjian sosial. Ada 3 versi teori perjanjian sosial yang terkenal yaitu yang pertama yaitu perjanjian sosial versi Thomas Hobbes. Thomas Hobbes adalah seorang filsuf yang hidup pada masa sistem pemerintahan absolut di bawah kekuasaan Charles I dan II. Ajaran Hobbes bertolak belakang dengan keadaan manusia sebelum bernegara atau keadaan ilmiah state of nature, di mana sesama manusia saling menyerang seperti halnya binatang. Jadi, keadaan ilmiah bukan merupakan keadaan yang aman, tentram, dan damai, melainkan keadaan sosial yang kacau tanpa aturan hukum sekalipun. Yang kedua yaitu teori perjanjian sosial versi John Locke. John Locke adalah seorang filsuf Inggris yang hidup pada masa Raja William III dengan pemerintahannya monarki yang sedikit terbatas. Ajaran John Locke tentang negara dan hukum bersifat pembenaran terhadap pemerintahan pada saat itu. Yang terakhir yaitu diajukan oleh Jean-Jacques Rousseau. Rousseau percaya bahwa manusia pada dasarnya baik tetapi dirusak oleh masyarakat. Perjanjian sosial dilakukan untuk menciptakan kehendak umum general will, di mana rakyat berdaulat penuh dan pemerintah harus menjalankan kehendak rakyat demi kebaikan bersama. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.